Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuswardi, dosen Fakultas Keperawatan Manusia. Hari ini agak sedikit santai, bukan baju formal, tapi untuk buat video tentang tutorial oke lah hari ini. Baik, pertama hari ini saya akan coba membuat tentang tutorial e-learning, terutama terkait dengan bagi dosen ya, mengenai bagaimana membuat akun e-learning. Sebenarnya kalau di Unsia itu sudah diberikan semua akun e-learning bagi dosen dengan username dan password yang sama dengan SIMPEK atau Sistem Kepegawaian Usia. Nah, pertama kita coba masuk dulu ke e-learning. Coba masuk ke e-learning Unsia. Kalau kita masuk ke seperti ini, kita klik pada website www atau www.elearning.unsia.ac.id. Nah, ketika kita sudah masuk, kita akan dapatkan laman itu sesuai dengan tampilan seperti berikut. Nah, ini kita dapatkan nih, ada laman e-learningnya. Di sini bisa kita lihat ada profil ya. Ini kita belum masuk nih, belum login. Nah, di sini bisa kita dapatkan informasi umum. Ini khusus e-learning punya Unsia ya. Nah, bagaimana sih untuk bisa login? Yang pertama, di sini di sebelah kanan ada disediakan area akun ya. Akun boleh login dengan menggunakan NIP maksud saya, dan password SIMPEK. Jadi coba kita masuk. Saya menggunakan akun SIMPEK saya. Password. Nah, kita akan login. Nah, jaringan sedang sibuk semua nih, lambat. Oke, enggak apa. Nah, ketika sudah login, maka kita akan masuk. Tampilannya masih tetap sama, tapi kita sudah masuk pada area kita sendiri, pada laman kita sendiri. Buktinya apa? Kita bisa lihat sudah keluar nama kita di sini. Di sebelah kanan bagian atas itu sudah keluar nama. Nama ini belum dirubah. Kalau sudah dirubah, sudah bisa disesuaikan, sudah ada gelarnya, sudah ada tambahannya ya. Kemudian sudah ada foto juga. Nah, ini yang mau kita belajar hari ini. Jadi pertama kita akan buat akun dan mengelola akun dulu sebelum kita masuk bagaimana mengelola konten yang ada di dalamnya. Untuk konten saya akan bahas pada video selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini. Nah, di sini ya. Ini sudah login. Nah, kalau kita lihat itu sebenarnya penggunaan e-learning ini itu sudah mulai diarahkan sejak tahun 2013 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan nomor 109 2013. Proses mengajar dan belajar itu sudah diarahkan dengan menggunakan e-learning. Artinya sudah boleh menggunakan jarak jauh, baik berupa tugas, berupa diskusi atau apapun lah. Nah, ini sebenarnya sama seperti perkuliahan umum, namun proses kuliahnya yang sedikit berbeda. Artinya kalau tadi kuliahnya dilakukan secara tatap muka, kalau sekarang bisa dilakukan secara tidak melalui tatap muka. Nah, mahasiswa boleh berada di mana saja, yang penting dia bisa punya jaringan internet dan bisa mengakses ke dalam akun e-learningnya. Tapi di sini saya coba jelaskan juga sedikit. Tujuan e-learning itu juga banyak ya. Kalau kita lihat sebenarnya itu bahan ajar bisa diposting di sana, kemudian diskusi bisa dilakukan di sana, kemudian kalau kita posting dosen itu mau posting tentang video singkat, nanti kita bisa diskusi. Jadi diberikan video, pencetusnya, triggernya, kemudian mengajak mahasiswa untuk bisa berdiskusi. Itu bisa melalui e-learning. Jadi kita punya akses untuk bisa memposting video kita boleh buat kasus dengan video tersebut, kemudian kita mintakan kepada mahasiswa untuk bisa
mereview video tersebut atau apapun lah tugas yang bisa Bapak Ibu berikan kepada mahasiswa. Kemudian bisa juga dilakukan dengan kuis. Kuis. Kita bisa buat kuis singkat. Kita mau tahu bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap materi sebelumnya yang sudah kita berikan. Kita bisa posting pencetusnya. Ada 3, misalnya kita buat 3 kuis lah. Kita tiga kuis, 3 soal, baik berupa multiple choice atau esai atau apapun lah metodenya yang boleh kita berikan di sana. Dan kita bisa langsung dapatkan inputnya real time. Jadi kita bisa dapatkan infonya segera. Kemudian mau posting tugas. Jadi mahasiswa sudah ke daerahnya atau sudah pulang ke rumah, kemudian kita berikan tugas pada jadwal yang sudah kita tentukan, mereka ngisi tugas tersebut. Jadi mudah. Jadi bisa langsung si dosen bisa langsung dapatkan laporan mahasiswanya. Kemudian kita bisa berikan nilai. Ataupun kita bisa juga ingin menanyakan kondisi mahasiswa bisa juga dilakukan melalui chat. Jadi di sebelah kanan, kalau kita lihat itu di sebelah kanan ada area online user, itu ada dosen atau mahasiswa yang sedang aktif, dan kalau kita temukan ada mahasiswa kita di sana, kita bisa chat dengan mereka langsung. Itu melalui aplikasi e-learning ini. Baik, kemudian kita lanjut lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, e-learning ini memberikan 3 akses. Yang pertama ada admin atau administrator, yang kedua ada dosen, yang kemudian ada mahasiswa. Nah, kalau untuk administrasi kita tidak perlu bahas karena ini adanya pada level unsiyah. Kalau di kita ada di level unsiyah atau di adminnya lah ya. Tapi bagi kita dosen, nah kita perlu tahu. Nah, dosen itu bagaimana? Dosen itu kan pengguna yang diberikan akses untuk bisa mengelola mata kuliahnya sesuai dengan RPS yang sudah dia siapkan. Kemudian keinginan si dosen untuk mendapatkan kompetensi yang sudah dia susun dan diberikan kepada mahasiswa. Itu nanti pada konten pada e-learning. Kemudian yang ketiga itu ada mahasiswa. Nah, mahasiswa ini nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bisa untuk menjawab atau mengikuti instruksi yang diberikan oleh si dosen. Nah, kalau dia diberikan tugas, maka dia harus melaksanakan tugasnya. Kalau dia diberikan kegiatan diskusi atau makalah, maka dia membuat makalah tersebut. Jadi aksesnya hanya untuk mengerjakan tugas atau diskusi lah melalui e-learning ini. Nah, tapi kendalanya tidak semua mahasiswa itu atau dosen itu sudah paham atau familiar dengan e-learning. Jadi tujuan saya buat video ini adalah itu salah satunya untuk membuat dosen paham menggunakan e-learning. Pertama dari menggunakan akunnya atau profilnya. Jadi semua dosen itu kita harapkan sudah punya akun. Dan untuk memudahkan, jadi kita buat akunnya itu dengan kata kunci yang sama supaya nanti pada saat menginput oleh si koordinator sebuah mata kuliah melibatkan dosen-dosen lainnya, jadi namanya itu mudah dicari. Karena pada saat kita mencari nama itu kadang-kadang rumit karena terlalu banyak nama yang sama di dalam website e-learning ini. Baik, saya coba masuk kemari. Kalau di sini saya sudah setting semua, jadi nama saya sudah muncul lengkap. Namanya Nas Yuswardi MNS lengkap dengan gelar, kemudian sudah lengkap dengan foto. Nah, bagaimana bisa membuat foto, membuat nama lengkap? Nah, itu kita bisa lihat di sini. Jadi kita lihat di sini, untuk bisa membuat profil kita itu tampil dan sesuai dengan yang kita harapkan, kita coba masuk kemari. Nah, di sini ada tampilannya, ada my course, view my profile, edit profile, my private file, message, dan kalender. Jadi kita sekarang mau edit profilnya dulu. Jadi kita masuk pada area yang ketiga. Jadi kita masuk pada edit profile. Edit profile. Nah, pada info pada general itu sudah ada first name. Kalau awalnya itu bukan Nas Yuswardi MNS yang muncul, tapi yang muncul adalah hanya nama Yuswardi saja. Artinya si administrator hanya menginput nama yang tertera atau nama-nama yang dia dapatkan dari sistem kepegawaian usia. Nah, sekarang kita isi. Oke, yang pertama perlu diisi adalah nama lengkap. Boleh pakai gelar ataupun tidak, tapi saya menyarankan untuk Bapak Ibu yang berada pada Fakultas Keperawatan, terutama Fakultas Keperawatan Usia, pakai nurse. Bagi yang gelar nurse,
containers. Supaya apa? Memudahkan pada saat kita searching. Oke, untuk short name itu kalau memang menggunakan 2 kata atau 3 kata, nah boleh silahkan. Ini sama seperti mengisi atau mendaftar email. Silahkan diisi. Kalau saya langsung mengisi pada first name itu lengkap supaya muncul di tampilan awal itu lengkap. Nah, dan short name ini tidak wajib. Yang wajib adalah yang ada tanda bintang merah. Nah, itu email. Maka email silahkan mengisi dengan email unsyah. Apakah boleh dengan email yang lain? Boleh. Tapi dengan email unsyah itu kita akan punya akses yang lebih banyak, terutama dalam hal penyimpanan. Nah, kemudian silahkan diisi kotanya di mana. Ini biasa ya, silahkan diisi. Kemudian silahkan pilih negara, kita boleh isi dengan Indonesia. Kita bisa pilih di sini, ada pilihannya. Kita silahkan cari Indonesia. Kemudian waktunya Jakarta, deskripsi. Nah, kita masuk pada area deskripsi. Pada area deskripsi ini kita mengisi deskripsi yang mau kita jelaskan. Kalau kita itu sebenarnya lebih mudahnya langsung aja mengisi sedikit profil kita supaya pada ada mahasiswa yang ingin tahu tentang profil kita, profil pendidikan, bagaimana status kita, itu silahkan diisi di sini. Kalau nggak mau seperti apa, boleh juga, nggak masalah. Nah, itu bebas kok. Dan ini tidak diberikan tanda bintang, artinya wajib untuk diisi, nggak perlu. Kalau mau diisi lebih bagus. Nah, kemudian pada preference, kita lihat di sini, ini tidak perlu diotak-atik. Nah, biarkan saja seperti yang sudah diatur oleh administratornya. Di sini terlihat bahwa setelah nama terisi itu di bawahnya akan ada profile. Kemudian selanjutnya kita masuk bagaimana mengisi gambar atau menginput gambar supaya kita mudah dikenali. Ya. Di sini kita punya tempat. Jadi kebetulan saya sudah punya foto profile. Jadi sudah muncul. Tapi kalau belum muncul seperti apa? Nah, ini ada area pada new picture. New picture kita lihat pada area add atau tambah gambar. Nah, pada area ini kita klik, maka kita akan muncul pada area file picker atau tempat upload dan download atau tempat penyimpanannya dari si e-learning ini. Nah, kita akan diberikan jendela ini, kemudian kita coba masuk untuk memasukkan gambar. Maka kita masuk ke upload a file. Nah, upload a file. Nah, sini pilihannya ada recent file, upload a file, download sampai dengan Dropbox. Maka pilih upload a file, maka akan muncul laman seperti berikut. Nah, ini kebetulan semua foto yang saya gunakan untuk mata kuliah saya. Ada foto profil beberapa dosen juga di sini. Nah, kalau sudah ada boleh diambil di sini. Kalau belum, kita tinggal upload sekarang filenya. Jadi uploadnya dari komputer kita ke e-learning tersebut. Nah, kita tunggu sebentar, sedang dibuka nyalanya. Nah, maka akan muncul layar seperti ini. Nah, disinilah tempat kita untuk masukkan file foto kita. Kita klik dan kita cari tempat penyimpanan foto. Bagusnya foto pas foto ya, supaya kita mudah dikenali ya. Kalau kebetulan saya simpannya di file desktop di foto saya, kemudian kita pilih choose. Nah, kita klik dia. Nah, kemudian save as-nya boleh diketik dengan apapun, boleh ketik nama sendiri supaya dia tersimpan dengan nama kita di area file picker. Nah, kemudian tekan upload this file. Nah, kebetulan saya sudah ada, saya nggak mau upload. Nah, tapi foto sudah akan masuk. Ketika sudah masuk, masuk dia. Maka sebagai peringatan, file fotonya itu usahakan maksimum file tersebut, file JPEG-nya itu sebesar 50 MB. Nah, kalau enggak, dia nggak akan sukses atau kesulitan mengupload. Jadi maksimum dari file foto tadi itu 50 MB ya. Kemudian tinggal klik update profile. Di update profilenya. Maka kita klik update profile. Kita tunggu sebentar. Maka ini lambat ya. Nah, selesai. Foto kita sudah muncul. Bagaimana melihatnya? Ini sudah muncul. Kalau mau melihat semuanya, coba klik di akun, ada tanda panah ke bawah, kemudian klik view profile. Nah, klik di situ, maka akan memunculkan semua profil kita yang telah kita isi, mulai dari nama lengkap, kemudian biodata, dan mata kuliah yang memang kita kelola selama ini.
maka akan muncul pada area view profile. Nah, ketika masuk, lihat ini tampilannya, ya. Nah, ini. Sekian video dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sukses dalam membuat akun, nama lengkap, foto, kemudian akan memunculkan semua course Bapak Ibu, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Bila ada saran dan pendapat ataupun ada yang ingin didiskusikan, silakan komen pada kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.